Warga di sebuah perumahan yang tenang itu mendadak gelisah, manakala tersebar luas kabar bahwa Andini, seorang guru TK Melati, dilaporkan hilang. Semua saksi mata mengaku terakhir kali melihat Andini masuk ke dalam TK. Akhir Juni 2005, TK Melati di Kabupaten Bekasi telah beberapa pekan meliburkan kegiatannya. Salah satu guru di tempat itu, Andini, berencana pulang kampung. Namun, pemilik sekolah menunda kepulangannya untuk mengawasi pekerjaan renovasi bangunan. Sebenarnya, tidak banyak yang perlu diperbaiki. Yang pasti, bagian atap yang sudah terlalu sering bocor. Sisanya mengecat ulang dan mengganti beberapa lantai keramik. Pekerjaan itu semua akan diperkirakan selesai tidak lebih dari 2 pekan. Permintaan pemilik TK pada Andini cukup beralasan. Guru yang masih melajang itu memang tinggal di TK Melati, menjadi pendidik sekaligus penjaga. Andini pun tidak keberatan. Perbaikan bangunan TK Melati mula-mula dikerjakan 2 orang, sampai pekerjaan atap rampung. Sisanya dilakukan Gumin. Sampai di sini tidak ada yang aneh. Andini setiap pagi masih membeli lontong atau gorengan untuk tukang. Tepat pada waktunya, perbaikan bangunan TK selesai. Pemilik melihat langsung dan ia puas dengan hasilnya. Namun pemilik bertanya, "Di mana Andini?" Gumin mengaku tidak tahu. 2 hari terakhir, ia datang dan pintu dalam keadaan terbuka. Pemilik sekolah lalu menanyakan Andini pada beberapa orang di sekitar. Mereka tidak ada yang tahu. Namun, sejumlah orang mengatakan terakhir kali melihat Andini pada sore hari saat gadis itu masuk ke dalam ruangan sekolah. Harap dicatat, di tahun itu masih banyak yang belum memiliki ponsel. Upaya pelacakan seseorang tidak semudah sekarang. Pemilik TK mencoba menghubungi beberapa orang yang berkaitan dengan Andini, karib, kerabat, maupun orang tuanya. Beberapa waktu setelahnya, baru diketahui Andini tidak pulang kampung. Keberadaannya betul-betul menjadi misteri. Lantas, pemilik sekolah membuat laporan orang hilang di kantor polisi setempat. Selain tetap mengumpulkan informasi tentang Andini, beberapa hari sudah laporan kehilangan. Muncul satu petunjuk awal. Salah satu tetangga rupanya melihat Gumin pada sekitar pukul 2.11 malam di hari terakhir ia bekerja. Gumin yang saat itu sedang mengerjakan proyek lain dimintai keterangan. Katanya, memang benar dan sudah biasa pengecekan terakhir sampai malam. Kasus itu pun kembali jauh dari titik terang. Namun, esoknya salah seorang tetangga TK memperoleh informasi rahasia yang berasal dari karyawan di sebuah toko bahan bangunan. Gumin rupanya melakukan pembelian di toko itu pada siang hari di hari terakhir ia merenovasi TK. Masalahnya, itu pembelian yang jumlahnya sedikit, tanpa nota, dan karyawan pun sudah lupa barang apa yang dibeli. Meski demikian, itu patut dicurigai, sebab tukang mestinya melaporkan pembelian itu pada Andini atau pemiliknya. Walaupun bisa saja ia membeli barang untuk peralatannya sendiri. Apapun itu, keterangan tersebut membuat status Andini di SPKT kantor polisi untuk naik ke tingkat penyelidikan. Aparat kemudian mendatangi TK Melati untuk menyelidiki lebih awal. Gumin diperiksa. Semua sudut bangunan TK sampai bagian atap juga tak luput dari pemeriksaan. Namun, petugas tidak segera mendapatkan petunjuk lain. Hingga kemudian datanglah keberuntungan. Tanpa sengaja, seorang petugas menjatuhkan serenceng kunci miliknya ke lantai. Tiba-tiba, ia menduga ada yang aneh. Bagian lantai itu seolah-olah dikerjakan sangat tidak rapi. Bunyinya terlalu kopong. Dan bukan saja satu kotak keramik, melainkan banyak. Coba tebak selanjutnya. Benar, aparat segera membongkar keramik, melinggis lapisan semen, lalu menggali tanahnya.
dan mereka berhasil menemukan jasad Andini yang dikubur tidak begitu dalam dengan posisi tubuh ditekuk. Habis sudah Gumin. Polisi menangkapnya sedang mengerjakan pembobokan di rumah orang lain. Pria itu tak berkutik dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan Gumin membunuh guru Andini lantaran kesal cintanya ditolak, kata Gimin juga. Perempuan itu melontarkan kata-kata kasar yang amat menyakiti hatinya sehingga ia gelap mata. Semua orang juga tahu ini hanya alasan pembenaran para pembunuh. Gumin menghabisi Andini dengan cara dicekik. Tepat di hari gadis itu terakhir kali terlihat. Lelaki itu sempat berencana membawa mayat korban ke tempat lain sebelum memutuskan menguburnya di bawah ubin rumah. Sejak itu, TK Melati berhenti beroperasi. Bangunannya terlantar sekian lama. Sekitar 3 atau 4 tahun lalu, saya lewat bekas TK itu dan kondisinya sangat amat parah. Kisah ini pertama kali saya dengar pada tahun 2006 dari salah satu kawan lama yang bertetangga dengan TK Melati. Dan sekarang penutur sudah pindah ke Bayah, Banten. TKP juga terletak tidak terlalu jauh dari rumah saya dulu. Jadi, saya juga mendapat keterangan dari beberapa pihak. Sejak bangunan TK terbengkalai, konon beberapa orang pernah mendengar aktivitas belajar dan bermain di sore hari, atau melihat sosok perempuan yang termenung di dalam rumah. Namun bagi saya, semua itu sama sekali tidak lebih menyeramkan daripada kejadian yang menimpa Andini. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari kejahatan dan orang-orang yang berniat jahat. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah horornya, silakan menghubungi nomor di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.